Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan 2021. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe Teams Game Turnamen. Teams Game Turnamen merupakan metode pembelajaran yang menggunakan turnamen akademik, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan tim yang lainnya, yang kinerja akademiknya setara seperti mereka. Teams Game Turnamen menggunakan turnamen akademik dan kuis-kuis serta sistem skor, di mana siswa berlomba dengan wakil tim lainnya. Langkah-langkah pembelajaran metode Teams Game Turnamen sebagai berikut. Yang pertama, penyajian kelas atau presentasi kelas. Yang kedua, pembagian kelompok. Jadi siswa belajar di dalam kelompok. Yang ketiga, game atau permainan. Yang keempat, turnamen atau pertandingan, di mana dalam fase ini para siswa bekerja sendiri-sendiri untuk melaksanakan atau mengerjakan kuis-kuis yang disediakan oleh guru. Yang kelima adalah penghargaan kelompok. Demikian paparan pembelajaran metode kooperatif learning Teams Game Turnamen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan 2021. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fitri. Saya guru SDN Randuagung 3, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran atau real teaching untuk memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan tema Rasulullah Idolaku, subtema kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
coba anak-anak periksa perhatian kalian. Apa atribut kalian ada yang lupa hari ini? Dan pakai dasi misalnya. Udah pakai ikat pinggang misalnya. Coba dicek. 5 Bu. Oh 5, lupa ya? Nah anak-anak sebelum berangkat, tadi malam itu sudah disiapkan apa saja yang harus dipakai besoknya, baik itu pakaian ataupun buku pelajaran. Khawatirnya nyampe ke sekolah bukunya ketinggalan, kadang pensilnya ketinggalan ya. Perhatikan anak-anak, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional hari ini apa? Garuda Pancasila. Ya, ayo bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah nanti kalian menerima materi dari Bu Guru, diharapkan anak-anak semua bisa meyakini kebenaran tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dapat menunjukkan sikap keteladanan Nabi Muhammad. Misalnya apa sikap Nabi Muhammad biasanya? 1, jujur. Terus apa lagi? Apa? Sabar. Jadi Rasulullah itu jujur, sabar, amanah, ya, peduli. Jadi anak-anak bisa menunjukkan sikap berani, jujur, peduli sebagai implementasi tentang pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus memahami kisah Nabi Muhammad dengan baik dan benar. Yang terakhir, bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah yang bisa dijadikan teladan, seperti kisah Nabi Muhammad dengan anak yatim, kisah Nabi Muhammad waktu menerima wahyu dari Allah pertama kali. Di mana anak-anak? Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di mana? Di Hira. Bagus, di Gua Hira. Aku mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak ayat pertama kali atau surat pertama kali yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad? Surat apa?
raya Idul Adha biasanya ada khutbah menceritakan kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Nah, sebelumnya Ibu mau cerita ya. Pada saat tidur Nabi Ibrahim itu bermimpi. Nah, awalnya Nabi Ibrahim itu tidak mempunyai seorang anak. Nabi Ibrahim itu banyak suka bersedekah, berkorban, unta, domba, ya, 1000 unta, ya, suka bersedekah. Terus pada suatu saat malaikat itu merasa kagum terhadap kedermawanan Nabi Ibrahim. Akhirnya malaikat itu berkata, "Wahai Ibrahim, engkau ini sangat dermawan, engkau sangat kaya," gitu ya. Terus Nabi Ibrahim itu berkata, "Jangankan hanya ternak, jikalau saya mempunyai seorang anak, niscaya akan saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya akan aku korbankan sebagai pengabdianku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena waktu itu Nabi Ibrahim tidak mempunyai seorang anak. Nabi Ibrahim itu sudah tua anak, tetapi tidak mempunyai anak. Pada saat suatu hari, Siti Hajar itu akhirnya hamil. Kemudian Nabi Ibrahim itu memiliki seorang anak yang sangat lucu yang diberi nama Ismail. Akhirnya penantian sekian tahun Nabi Ibrahim membuahkan hasil. Akhirnya Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail. Setelah Nabi Ismail itu lucu-lucunya sudah remaja, Allah mendatangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, engkau sudah mengatakan jikalau engkau mempunyai anak, maka engkau akan mengorbankan anakmu untukku." Kata mimpi itu, Nabi Ibrahim terkejut. Masa saya akan menyembelih Ismail? Nabi Ibrahim itu ragu-ragu. Akhirnya malam harinya lagi, keesokan harinya Nabi Ibrahim bermimpi lagi. "Wahai Ibrahim, akan aku tagih janjimu," katanya Allah. "Engkau berjanji akan mengorbankan anakmu untukku." Akhirnya setelah sekian kali bermimpi, Nabi Ibrahim itu yakin kalau mimpi itu datangnya dari Allah. Nah, itu anak-anak, setelah yakin benar, Nabi Ibrahim itu berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi Allah itu memerintahkan aku untuk menyembelihmu." Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, seandainya ayah kalian berkata seperti itu, apa jawaban kalian? Ayo, misalnya kepada Aan, ayah bermimpi tadi malam suruh menyembelih kamu, bagaimana? Ayo, bagaimana? Gak mau Pak, saya gak mau gitu ya. Gak mau, saya gak mau disembelih. Nah, tapi ini beda anak, beda terhadap Nabi Ismail. "Wahai ayahanda, jikalau itu benar-benar mimpi dari Allah, maka lakukanlah." Ya, maka lakukanlah. Karena Nabi Ismail itu juga taat kepada perintah Allah. Jika itu memang kehendak Allah, perintah Allah, maka lakukanlah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ibrahim itu cerita kepada ibunda Nabi Ismail, yaitu siapa? Siti Hajar. Setelah cerita kepada Siti Hajar pun merelakan anaknya yang hanya satu-satunya disembelih oleh ayahandanya sendiri. Pada saat tanggal 10 ya, yang sekarang dijadikan hari raya Idul Adha itu anak-anak, Nabi Ibrahim melaksanakan mimpinya
dunia. Ada satu permintaan ayahanda, katanya Nabi Ismail. Saat ayahanda menyembelihku, maka tutuplah wajahku. Jadi biar tidak kelihatan wajahnya Nabi Ismail. Khawatir tidak tega, itu anak-anak ya. Nah, setelah mau disembelih, Nabi Ibrahim mau menyembelih. Nabi Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2000 malaikat itu menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu ceritanya anak-anak. Jadi takbir pada saat itu adalah mengambil dari kisah Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim pada saat mau menyembelih Ismail dan jawaban para malaikat. Tapi kata kuasa Allah, sang Ismail diganti menjadi seekor seekor kambing. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Ismail, tetapi menyembelih kambing. Itu anak-anak sekilas cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sekarang kita mulai ke materi, yaitu kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa kisah yang bisa kita teladani dari sikap Rasulullah Muhammad SAW. Satu, ini sifat-sifat Rasulullah anak-anak. Apa ini? Sidik artinya jujur, berkata benar. Jadi Nabi Muhammad Rasul kita itu selalu jujur, tidak pernah berkata bohong. Ya, jadi Nabi Muhammad itu selalu jujur. Anak-anak juga seperti itu, tidak boleh bohong ya, harus jujur. Kita harus meniru sifat teladan dari Rasulullah SAW. Kemudian amanah dan tabligh. Tabligh itu menyampaikan, ya, menyampaikan bagaimana? Menyampaikan hal-hal kebenaran, ya. Terus fatonah. Nabi Muhammad itu cerdas, pandai, ya. Jadi kalau anak-anak kita di sini ada yang tidak cerdas, berarti bukan karena bodoh, tetapi apa? Malas belajar. Ya, malas belajar. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Hanya saja ada anak yang malas belajar. Akhirnya bagaimana? Tidak bisa. Kalian itu tidak bodoh. Kebodohan kalian itu ada karena kalian malas belajar. Akhirnya tidak tahu, tidak bisa, sulit memahami materi yang Bu Guru ajarkan, ya. Nah, ini teladan Rasulullah pada masa anak-anak. Rasulullah itu menjadi pengembala kambing, ya, bersama pamannya, ya, apa bersama kakeknya. Terus belajar anak. Pada masa muda Rasulullah itu terkenal sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat jujur. Terus pada saat usia 40 tahun apa? Ayo. Nah, mendapatkan risalah, katanya Nanda Diki. Pada saat usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan risalah tentang kenabiannya. Pada saat usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah yang disampaikan oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril. Di mana anak? Di Gua Hira. Pada usia 40 tahun itu Rasulullah itu suka menyendiri,
Suatu ketika Ya Nana, kita saksikan bersama-sama. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunan selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kami hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi. Ya, malaikat Jibril membantunya membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perataan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalimat suci telah terucap, resmilah sudah. Dari dalam gua Hira, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Nah, itu salah satu kisah Nabi Muhammad. Kisah pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu ada di Gua Hira. Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo anak-anak. Mau tanya dari tayangan video tadi, ya, yang bisa angkat tangan, ya, dari tayangan video dan dari penjelasan Bu Guru melalui PowerPoint tadi, ya. Yang pertama, ayat yang pertama kali turun yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW berbunyi apa? Ayo Laura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bagus sekali. Sekarang usia berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Aan? 40 tahun. Sekarang sudah selesai materinya, anak-anak. Bu Guru bentuk kelompok untuk game turnamen. Ayo, berhitung 1 sampai 3 ya. Ayo Nanda. Nada. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bagus. Sekarang yang menyebutkan angka 1 duduk di sini, berkelompok di sini. Yang angka 2 di meja sini anak-anak. Yang angka 3 di sini.
Sebelum game turnamen dimulai, anak-anak guru kasih lembaran tugas diskusi. Ini ya. Sekarang diskusikan pernyataan-pernyataan yang ada di lembar kerja itu nanti dibahas bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing, ya. Sudah selesai, anak-anak? Ya. Sekarang game turnamen. Ini. Siapa? Anak-anak semua harus mengerjakan soal-soal yang ada di papan tulis yang sudah Bu Guru siapkan. Kalian sudah tidak bisa berdiskusi pada saat turnamen ini, ya. Di sini berjejer kelompok merah. Ayo maju kelompok merah. Kelompok biru ada di tengah dan kelompok kuning di sini. Perhatikan, ya. Bu Guru beritahu aturan mainnya. Jadi setelah Bu Guru beritahu aba-aba dimulai, urutan nomor 1 bisa langsung melihat soal dan mengerjakannya di sini, ya. Nanti setelah selesai cepat lari ke belakang. Nanti urutan yang kedua maju cepat-cepatan, ya. Siapa yang selesai duluan nanti ambil fluid ini dan bunyikan. Jadi setelah fluid ini berbunyi, yang lainnya, kelompok yang lain yang belum selesai harus sudah diselesaikan. Jadi tidak boleh diteruskan, ya. Itu aturan mainnya. Sekarang perhatikan anak-anak. Perhatikan aba-aba dari Bu Guru. Siapkan alat tulis kalian dan fokus. Persiapan. 1, 2, 3. Ayo. Ayo soalnya dibaca. Jadi benar apa enggak? Sudah. Kalau begitu sudah selesai. Koreksi ya. Sudah. Kita koreksi bersama-sama. Ya. Wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 100. Terus masa di mana umat manusia berperilaku jahat dan kejam dinamakan masa apa? Gua Hiro. Ayo. Salah. 0 ya kalau salah ya. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran, Isra, Mi'raj. Bagus. Jadi Al-Quran, terus Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian menerima perintah apa, anak? Perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu adalah apa? Sholat 5 waktu itu adalah
adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagus, selesai. Sekarang kita jumlah semuanya. 50, 100, 00. Berapa? 150. Jadi dari permainan tim game turnamen ini dimenangkan oleh kelompok kuning. Tim game turnamen sudah selesai. Sekarang anak-anak menyebutkan jargon kalian masing-masing sesuai kelompoknya ya. Sudah semua kan Mbak jargon? Sudah. Sekarang kelompok merah. Bagaimana jargonnya? Belajar hari ini, sukses hari esok. Bagus. Kelompok kuning. 1, 2, 3. Cerdas dan Yusuf minta menaruh. Bagus. 1, 2, 3. Maju bersama, sukses semua. Jadi untuk materi atau tips game turnamen yang meraih peringkat tertinggi atau nilai tertinggi adalah kelompok kuning. Ayo kuning. Untuk kekompakan dalam berdiskusi ya, untuk kekompakan dalam berdiskusi bersama kelompok diraih oleh kelompok biru. Kemudian jargon terbaik diraih oleh kelompok merah. Ayo maju bersama-sama. Sekarang penghargaan. Ini adalah penghargaan untuk skor tim game turnamen nilai tertinggi. Tepuk tangan. Untuk kekompakan dalam berdiskusi diraih oleh kelompok biru. Ini semua ciptaan Allah. Ini hadiah untuk jargon terbaik. Nah, tepuk tangan anak-anak. Sekarang penghargaan sudah diterima. Semuanya sudah selesai. Bu Guru mau tanya sekali lagi sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu Rasul Allah idolaku. Materi keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu angkat tangan ya, yang semangat. Pertanyaan pertama, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di mana? Bagus, di Gua Hira. Yang kedua, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Adapun wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad adalah surat bagus, surat Al-Alaq. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak sekali. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan 2 mukjizat Nabi Muhammad? Ya, Bu. Nora. Al-Quran, Isra Mi'raj. Bagus. Jadi Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan Isra Mi'raj. Bagus. Sekarang pembelajaran sudah selesai. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada banyak keteladanan yang bisa kita petik dari sikap beliau, yaitu sikap beliau yang jujur, amanah, ya, kemudian pengasih dan sabar. Jadi banyak sekali. Ada juga keteladanan Nabi Muhammad yang sangat menghargai terhadap anak yatim piatu. Ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sekarang sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Sebelum berdoa, dirapikan dulu meja-mejanya, bukunya, taruh di tempatnya, dilihat, dicek alat tulis, buku taruh di tas, ya. Sudah Nana? Kalau sudah siap, bisa berdoa bersama-sama, ya. Doa hari ini dipimpin oleh Nanda Naura. Ya, Nanda Naura, pimpin doa. Ulang. Berdoa mulai. Udah, sekarang anak-anak boleh pulang, ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.